Halo Vector, di video kali ini kita akan membahas soal materi fluida. Yuk langsung saja kita simak videonya. Soal nomor 1. Pada pipa U mula-mula dimasukkan air lalu ditambahkan minyak seperti gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis minyak adalah... Sebelum kita kerjakan, kita cari tahu dulu kata kunci pada soal. Pada soal diketahui ketinggian atau kedalaman minyak yaitu 10 cm. Karena satuan ketinggian adalah meter, maka kita konversi terlebih dahulu menjadi 0,1 meter. Ketinggian atau kedalaman airnya 8 cm atau jika dikonversi menjadi 0,08 meter ya Vector. Dan massa jenis airnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Pada soal ditanya massa jenis minyak. Soal tersebut merupakan soal mengenai tekanan hidrostatik. Karena isi dalam pipa tersebut berisi zat cair. Tekanan hidrostatik adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat itu sendiri. Rumus untuk menentukan tekanan hidrostatik adalah tekanan hidrostatik sama dengan massa jenis zat dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian atau kedalaman. Satuan tekanan hidrostatik yaitu Newton per meter persegi, satuan massa jenis yaitu kilogram per meter kubik, dan satuan dari ketinggian adalah meter. Nah, untuk menentukan massa jenis minyak, kita bisa menentukannya menggunakan persamaan tekanan hidrostatik pada minyak sama dengan tekanan hidrostatik pada air. Kita masukkan rumus dari tekanan hidrostatik. Massa jenis minyak dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman. Karena percepatan gravitasi setiap benda sama yaitu 10 meter per sekon kuadrat, maka tidak perlu kita masukkan lagi. Massa jenis minyak dikali ketinggian minyak yaitu 0,1 meter, sama dengan massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik dikali kedalaman air yaitu 0,08. Agar bisa menentukan massa jenis minyak, kedalaman minyak yaitu 0,1 kita pindah ruas ke kanan menjadi massa jenis minyak sama dengan 1000 dikali 0,08 dibagi 0,1. 1000 dikali 0,08 sama dengan 80 per 0,1. 80 dibagi 0,1 sama dengan 800. Jadi massa jenis minyak adalah 800 kg per meter kubik. Soal nomor 2. Balok-balok berikut memiliki massa yang sama besar. Balok yang memberikan tekanan terkecil terhadap lantai adalah, pada soal ditanya tekanan terkecil terhadap lantai. Tekanan sendiri merupakan besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas. Rumus untuk menentukan tekanan adalah gaya per luas. Menurut persamaan tekanan, tekanan berbanding terbalik dengan luas menampang. Semakin kecil luas penampangnya, maka besar tekanannya akan semakin besar. Begitu sebaliknya. Untuk mengetahui balok mana yang memberikan tekanan terkecil terhadap lantai, kita hitung luas alas balok. Untuk menentukan luas alas balok, kita gunakan rumus persegi panjang ya Vector. Maka untuk luas balok A sama dengan panjang dikali lebar. Luas balok A sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8 cm persegi. Luas balok B sama dengan panjang dikali lebar. Luas balok B sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 cm persegi. Luas balok C sama dengan panjang dikali lebar. Luas balok C sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4 cm persegi. Dan luas balok D sama dengan panjang dikali lebar. Luas balok D sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 cm persegi. Ternyata yang memberikan tekanan terkecil pada lantai adalah balok A, karena luas penampangnya paling besar dibanding balok-balok lainnya. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Agar posisi kedua benda seimbang, maka besar F1 adalah, pada soal diketahui luas 1 atau A1 yaitu 20 cm persegi, luas 2 atau A2 yaitu 60 cm persegi, dan gaya 2 atau F2-nya yaitu 90 Newton. Pada soal ditanya F1, soal tersebut termasuk ke dalam peristiwa hukum Pascal ya Vector, di mana tekanan yang diberikan pada salah satu penampang akan diteruskan ke segala arah sama besar. Sehingga untuk menentukan F1-nya, kita bisa menggunakan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan angka pada rumus. F1 per A1 yaitu 20 sama dengan F2 yaitu 90 per A2 yaitu 60. Kemudian kita kalikan silang sehingga F1 sama dengan 90 dikali 20 dibagi 60. 90 dikali 20 sama dengan 180 dibagi 60 sama dengan 30. Jadi besar F1 adalah 30 Newton. Soal terakhir nih Vector, soal nomor 4. Seekor ikan berada pada akuarium seperti pada gambar berikut.
jika percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan tersebut adalah, pada soal diketahui massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, kedalaman airnya 60 cm, kita konversi ke meter menjadi 0,6 meter, kedalaman ikan yaitu 20 cm, kita konversi ke meter menjadi 0,2 meter. Pada soal ditanya tekanan hidrostatik. Vektor tentu masih ingat kan rumus tekanan hidrostatik? Ya, benar sekali. Rumus tekanan hidrostatik adalah massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman atau ketinggian. Maka di sini untuk menentukan kedalamannya kita kurangi antara kedalaman air dan kedalaman ikan. Kita masukkan angka pada rumus. Tekanan hidrostatik sama dengan massa jenis air 1000 dikali percepatan gravitasi 10 dikali dalam kurung kedalaman air yaitu 0,6 dikurangi kedalaman ikan yaitu 0,2. Maka tekanan hidrostatik sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,4. 1000 dikali 10 sama dengan 10.000. 10.000 dikali 0,4 sama dengan 4.000. Jadi tekanan hidrostatik ikan tersebut adalah 4.000 Newton per meter persegi. Gimana vektor, mudah bukan soalnya? Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.